Halo Mas Abim, cek cek. Saya dengar suaranya saya. Putus lagi.
eh tapi juga nggak apa-apa sih sebenarnya kalau gitu. Itu placement test. Sedikit aja waktunya biar cukup. Yang ketiga itu placement test. Yang keempat diagnostic test. Diagnostic test. Namanya juga diagno diagnostik ya. Dia itu mendiagnosa gitu ya. Is designed to diagnose specified aspect of language. Contohnya itu dia itu mendiagnosa spesifik aspek dalam bahasa. Contohnya mungkin tes dalam pronunciation. Contohnya itu misalkan untuk mengetahui phonological feature of English. Nah, jadi dia fonologinya sudah sesuai dengan kurikulum apa belum? Gitu. Ada checklistnya biasanya. Oh, ini ternyata anak ini pronunciation-nya sudah lolos. Spellingnya juga lolos. Tuh, jadi lebih fokus lagi di sini. Kalau tadi kan general ability, kalau diagnostik tes mendiagnosa kegagalan-kegagalan dalam berbahasa. Gagal di mana ini? Oh, gitu ya. Mendiagnosa kesalahannya nah, secara spesifik. Nah, ini contohnya checklistnya apa listening ya ini. Listening untuk phonological inventory spelling phonologinya sudah bagus apa tidak? Ada 5 komponen. Untuk kalau kepingin apa skripsi fokus ke phonology ada 5 unsur untuk mengetes kemampuan siswa. Pertama tes sama ritme. Kalau ketika em, seperti misalkan botol gitu ya, kalau ada stresnya ya, ada intonasi ritmenya. Ini intonasinya kayak eh kayak pengucapannya gimana, fokusnya tempat keluar suara apa vokal kok huruf hidup dan huruf matinya sudah benar apa tidak. Karena faktor yang lainnya nggak ada sekali dan ini menurut menurut tempat keluar sesuai apa tidak gitu. Beda beda ucapan, beda padahal sama ini ya. Tulisannya sama, beda pronounce, beda arti. Ya, semuanya seperti itu. Terus achievement test. Achievement test itu related to directly classroom lesson, unit, or even a total curriculum. Jadi di sini sama kayak sumatif ya. Jadi dia itu soal tesnya itu berupa ini untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa terhadap sebuah pembelajaran. Ya, itu achievement. Namanya achievement itu kan achieve pendapat yang didapat itu apa saja sih? Achievement test. Ya kayak eh, sama sama itu. Itu contoh yang achievement test. Selalu sumatif, Pak. Iya, sumatif itu kan menyimpulkan ya, apakah dia itu sudah bisa apa belum. Itu namanya achievement test. Sudah itu. Sudah banyak sekali ya. Tapi yang paling umum dilakukan
Ada pertanyaan? Lanjut. Oh, ada tanya, Mas Abdi. Heeh. Iya, memang terkendala ya. Kadang-kadang suaranya, ya, suaranya nggak terdengar gitu ya. Ada yang ditanyakan Mas Abim? Sebelum saya lanjut. Loh, oh suaranya hilang Pak Iqlil. Mas Abim. Oh, suaranya nggak kedengaran ya. Waduh, saya nggak lihat chat ya Mas Abim. Jangan malu-malu Mas Abim ya. Kalau mau tanya, open mikrofon aja. Takutnya nanti malah ya, kan ngobrol terus nggak lihat saya sebel apa tidak ini. Oke, Mas Abim. Tanyakan dari grupnya. Udah tahu ya, ini ya, tipe-tipe tes ya. Ada yang tanyakan Mas Abim? Terdengar jelasnya saat di achievement aja Pak, bagian satu 2. Oh, satu 2 aja, yang 3 belum. Coba saya ulang lagi yang ini ya. Bawahnya achievement ya. Achievement test itu ini, mana tadi? Saya ulangi sedikit, yang terakhir kayaknya nggak dengar Mas Abim ya. Language aptitude test, proficiency test, sudah paham kayak satu 2 ini. Placement test ini penempatan gitu ya. Terus yang diagnostic test ini mendiagnosa yang spesifik Mas Abim ya. Didesain yang diagnostik tes ini digunakan untuk mendiagnosa spesifik aspek dalam teknologi, dalam apa spelling ya. Spelling ini kan unsurnya banyak ya spelling ini ya. Kok spelling? Phonological feature itu ya. Kan banyak dalam vocabulary misalkan, vocabulary. Kan ya kan sebuah kosakata, apakah stres sama ritmenya sesuai? Intonasinya apakah sudah benar? Vowel sama konsonannya apa sudah sesuai? Apa tidak? Terus other factor dengan kamu misalkan understandable apa tidak? Oke. Clear, suara itu clear, crystal clear atau masih berbet gitu ya. Ditambahkan sendiri sesuai dengan keinginan. Ini fokus kelima komponen ini masuk ke diagnostic test karena ini masuk fokus ke pronunciation. Oh ini sudah ya terdengar ya achievement ya. Setelah achievement yang nggak paham. Achievement ini kok sama kayak sumatif. Jadi kamu kalau ngajar terus ada soal UTS sama UAS itu masuk achievement test. Nah, itu masuk ke achievement test. Karena apa? Summary-nya pembelajaran dari awal sampai akhir itu kan UAS. Nah, itu summative itu sama achievement itu sama. Sinonim ya. Sama. Itu Mas Abim. Apalagi? Eh, Ya, diagnostik tadi itu ya spesifik ya, monological. Kalau achievement ini summary. Kalau diagnostik itu eh, spesifik. Kalau aptitude itu general. Kalau diagnostik ini pokoknya dia mendiagnosa kesalahan-kesalahan kecil dalam sebuah skill, misalkan speaking, misalkan ya, speaking misalkan. Atau apa? Atau skill yang lain, misalkan reading. Reading itu kan komponennya banyak kan. Reading itu kan kalau didiagnosa itu ada spesifik, lebih spesifik lagi kan ada seperti kamu itu disuruh untuk menemukan specific information dalam sebuah teks. Itu kan specific information jadi sebuah diagnostic test. Terus menemukan sinonim antonim itu juga
masuk ke diagnostik test karena spesifik, sinonim atau antonim, atau reference. Di sini kan ada soal di apa reading itu the word it, ya, the word it atau the underline word refers to, gitu kan, itu reference. Nah, itu namanya diagnostic test karena spesifik. Itu tipe-tipe yang spesifik untuk mengetahui, oh anak-anak ini ternyata tidak bisa mengetahui specific information. Jadi kamu ngajar caranya menjawab specific information baik itu explicit maupun implicit meaning from the text. Itu